Walaupun benda ni berlaku di Indonesia, sampai ke Malaysia terasa sedih. Bayangkan kalau pakcik yang kena dengan ustaz tu, bapak kita sendiri. Terima kasih Abuja. Iya, salam ke pakcik anak-anak jangan juga tanya ya boleh tak? Pak. Ya Allah. Kenapa tak boleh tengok muka bapak ini kayak sedih banget. Kebayang kalau itu bapak sendiri gitu kan, diketawain sama orang-orang. To the point yang I tak boleh nak habiskan tengok video tu tanpa nangis. Siapa je tak nak kerja selesa, duduk dalam office, duduk dalam aircon. Tapi keadaan tak mengizinkan. Tak semua orang ada privilege untuk kerja selesa macam tu. Sebab itulah some people struggle macam tu semata-mata nak dapatkan duit ekstra sikit je. Aku ni seorang anak, aku dapat merasakan sakitnya apabila bapa kita sendiri, orang tua dimalukan dan diketawakan macam tu je hanya disebabkan mencari rezeki di tempat orang yang berilmu. Ketika kalian udah dikasih tinggi sama Allah, jangan pernah merendahkan orang ya guys. Aku cuman kayak mikir kalau itu ayahku, pasti hatiku sakit banget. Ini bukan ayahku aja, hatiku sakit banget ya Allah. Semoga bapak bisa bikin kedai sendiri tak apa gitu ya. Amin. Amin. Kenapa susah sangat ke kita ni nak buat baik dekat orang lain? Cuba korang bayangkan yang pakcik tu bapak korang sendiri. Tahu lah Abah, kita ni kalau ada ilmu pun tak ada adab, tak guna juga. Setinggi mana pun kita, setinggi mana pun ilmu kita, kita tak layak untuk menghina sesiapa. Batulah kita mengaji tinggi mana pun, kita warak lagu mana pun, ibadat kita banyak lagu mana pun, kita bialang, kita jumpa orang, kita jangan rasa kita lebih baik daripada orang. Itu jalan selamat. Halo teman-teman semua. Apa kabar? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, serta dimudahkan dalam segala aktivitas dan pekerjaan kita. Saya, Ria Oktorina, hadir kembali untuk membahas sebuah isu yang viral dan penting untuk kita jadikan pembelajaran bersama. Mari kita buka hati dan pikiran kita untuk merenungkan pesan yang bisa kita petik dari cerita ini. Rakyat Malaysia menangis menanggapi kejadian viral di Indonesia yang melibatkan seorang pedagang es teh yang dihina oleh seorang pendakwah terkemuka, Gus Miftah. Peristiwa ini tidak hanya menjadi topik hangat di Indonesia, tetapi juga menyentuh hati masyarakat di negara tetangga, Malaysia. Es teh muncul ke Ra? Masih, yo kono didol goblok. Okey, cerita dia, penonton-penonton dia suruh borong. Lepas tu, ustaz tu pun tanyalah, banyak lagi ke teh ais kau yang kau jual tu kan? Lepas tu, penjual tu kata, banyak lagi. Lepas tu, pergilah jual sana, goblok. Lepas dia cakap itu, macam, goblok tu kau tahu kan apa maksud dia? Kesian weh, kau tengok yang lain sini gelak-gelak. Amboi, seronoknya gelak. Kelakar sangat ke? Lepas tu, penonton ni pun semua gelak. Aku tak tahulah. Kau tengok muka dia. Berubah weh muka pakcik tu. Hati-hati dengan hukum syamata namanya. Syamata itu merendahkan orang lain. Kalau ada sesuatu yang tidak ada pada kita teman-teman sekalian, syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah sampai menghina orang lain karena Allah meninggikan derajat kita justru dengan kita bersyukur. Kata Nabi SAW, kalau kalian lihat aib pada diri seseorang, ucapkanlah alhamdulillahilladzi afani mimma ibtala bi wa faddalani ala katsirin mimma khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan saya dari apa aku tak boleh kan? Aku lalak kan? Dan mendahulukan saya dengan kelebihan yang banyak dari makhluk yang lain. Bukan justru kita menghina teman-teman sekalian. Kalau ada sesuatu yang menimpa orang lain yang tidak ada pada kita, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala dan jangan sampai kita merendahkan orang lain. Betul. Apa yang jadi sepanjang video tu sangat-sangat sedih dan menyakitkan, to the point yang I tak boleh nak habiskan tengok video tu tanpa nangis. Siapa je tak nak kerja selesa, duduk dalam office, duduk dalam aircon. Tapi keadaan tak mengizinkan. Tak semua orang ada privilege untuk kerja selesa macam tu. Sebab itulah some people struggle macam tu semata-mata nak dapatkan duit ekstra sikit je. Kenapa nak malukan? Kenapa nak kutuk orang-orang yang cari rezeki halal? Sebenarnya orang macam ni yang kita patut puji sebab dia sanggup susah payah kerja keras-keras nak cari nafkah untuk anak bini.
Bila jadi macam ni, ujian untuk peniaga tu ialah dia kena susah payah cari nafkah, dimalukan, dicerca, dihina. Tapi ujian kepada kita yang melihat ni, adakah kita nak bersimpati, nak menolong dia, nak membeli daripada dia, nak bantu dia? Kenapa people make fun of orang yang miskin? Tak ada siapa minta untuk lahir miskin. Tak ada siapa. You lahir-lahir hidup dalam keluarga miskin ataupun hidup dalam keluarga kaya, semua tu ditentukan oleh Allah. Kalau you dah berjaya, dah kaya sekarang, semua tu atas izin Allah. Jangan melangit sangat. Bila-bila je Allah akan uji you, bila-bila je Allah boleh tegur you and you jatuh ke bawah balik. Kok bisa ya orang yang di panggung ketawa? Kok bisa? Ya Allah, ya Allah, semoga bapaknya diberi rezeki yang luas. Semoga habis ini rezekinya bapaknya lancar ya Allah. Semoga habis ini rezekinya bapaknya lancar ya Allah. Aku gak kuat sakit hatiku. Ya Allah. Ya Allah, semoga kalian semua yang nonton, kalau diberikan rezeki yang lebih oleh Allah, semoga rezekinya bermanfaat bagi orang banyak. Dan semoga ketika kalian udah dikasih tinggi sama Allah, jangan pernah merendahkan orang ya guys. Aku cuman kayak mikir kalau itu ayahku, pasti hatiku sakit banget. Ini bukan ayahku aja, hatiku sakit banget ya Allah. Aduh, sedih banget. Dari video viral dan dari Bapak ST ni jugalah aku belajar yang tak semua orang berilmu ni dia adalah orang yang beradab. Aku ni seorang anak, aku dapat merasakan sakitnya apabila bapa kita sendiri, orang tua dimalukan dan diketawakan macam tu je hanya disebabkan mencari rezeki di tempat orang yang berilmu. Betul lah. Tak semua orang yang berilmu ni beradab. Dan tak semua orang yang berilmu ni juga tahu menghormati sesama manusia. Dan kau boleh bayangkan tak, kalau dia tu adalah bapa kau sendiri dan orang ketawakan kau macam tu je. Dan kau boleh fikir tak, dia berniaga macam tu hanya disebabkan mencari rezeki yang halal. Nak besarkan anak dia, nak sekolahkan anak dia, nak tanggung pelajaran anak dia, nak tanggung makan minum bini dia. Tapi kau tak pernah fikir pun kan, hanya disebabkan kau berilmu, kau nak kemalukan orang macam tu. Betul lah Mbah. Kita ni kalau ada ilmu pun tak ada adab, tak guna juga. Kenapa? Walaupun tak jadi kat diri Una ni, Una rasa sakit tu macam mana. Sebab Una pun orang berniaga juga. Una tahu macam mana susahnya nak cari rezeki tu. Kita tahu macam mana perasaan bila orang pelekehkan jualan kita. Tapi apa pun yang berlaku dekat Pakcik Estate tu, Una doakan semoga Allah angkat darjat Pakcik tu. Dan hampa kena ingat, tinggi mana pun ilmu kita, kalau kita tak ada adab, tak ada makna hidup kita ni. Sumpah kesan gila weh pakcik tu. Macam tu je dia kena perkecikkan dan digelakkan oleh orang ramai. Muka pakcik tu berubah gila weh lepas ustaz tu cakap macam tu kat dia. Dalam dunia ni siapa je tak nak hidup selesa, kerja selesa. Dengar cerita pakcik jual teh ais tu kerja macam tu sebab dia pernah aksiden patah tulang masa dia kerja potong kayu dulu. And akhirnya dia kerja jual teh ais untuk sara keluarga anak bini dia. Aku tak sanggup weh tengok muka pakcik tu. Kenapa susah sangat ke kita ni nak buat baik dekat orang lain? Cuba korang bayangkan yang pakcik tu bapak korang sendiri. Makasih ya Bu. Iya, pokoknya salam sehat buat keluarga ya Pak ya. Ya. Ada titipan dari Mbak Agni. Iya wes ya Allah. Gak apa-apa, semoga bermanfaat. Makasih ya Bu ya. Semoga bermanfaat ya Pak. Amin. Semoga Bapak bisa bikin kedai sendiri tak apa gitu ya. Amin. Pak gitu aja Pak, saya udah gak bisa ngomong apa-apa. Ya Bu. Sis, semoga lancar ya sejalan ya sis. Amin. Makasih ya Bu ya. Iya, salam ke anak-anak juga ya Pak. Ya Allah, sehat selalu pokoknya ya Pak. Oke? Ya Pak. Iya, assalamualaikum Pak.
Waalaikumsalam. Bang, tengok apa tu bang? Oh, ni. Yang viral ni. Oh, yang dekat Indonesia tu bang? Betul. Walaupun benda ni berlaku di Indonesia, sampai ke Malaysia terasa sedih. Sebab itulah abang nak pesan, sebelum kita berkata, sebelum kita lontarkan apa-apa perkataan, kita berfikir dulu. Sebab bila kita tersalah kata, memang tak boleh nak undur. Dan bila tersalah kata, binasalah kita. Tak kisahlah kau tinggi ilmu ke ataupun kau hanya seorang Muslim yang biasa, engkau tetap juga seorang pendakwah. Dan korang tahu tak apa maksud pendakwah? Pendakwah ni bukan termaktub pada mereka yang ada ilmu agama dan kongsikan ilmu agama tu dekat atas pentas, dekat anak-anak murid dan sebagainya. Tapi sebagai seorang Muslim, kita ni dah pun digelar sebagai pendakwah juga. Sebab segala perbuatan kita, tutur kata kita, sebenarnya itu mencerminkan Islam, dan itulah yang kita bawa pergi dekat orang, tak kisahlah orang Islam, orang Muslim, orang liberal, orang yang bukan Islam pun. Jadi baik perilaku kita, baiklah nama agama. Korang ada baca tak hadis-hadis ke ataupun cerita-cerita orang pasal Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi SAW ada mengaibkan ataupun mempersedakan orang waktu dekat majlis agama? Tak ada kan? Oh, jangan disamakan, kita ni semua sama itu Nabi Muhammad. Memanglah tak boleh disamakan, tapi apa yang dibuat oleh Nabi Muhammad kita kena ikut. Sebab baginda lah contoh terbaik. Itulah yang orang kata tak guna ilmu penuh di dada. Kalau kata perangai kau macam apa pun aku setuju kalau kata orang macam ni kita boykot dan jangan panggil untuk berdakwah. Lagi bagus kalau kata Indonesia ada amalkan sistem tauliah, make sure gugurkan ataupun batalkan tauliah dia dan make sure dia belajar balik daripada bawah macam mana cara untuk berdakwah, macam mana cara untuk merendah diri. Kena ingat setinggi mana pun kita, setinggi mana pun ilmu kita, kita tak layak untuk menghina sesiapa. Apatah lagi dekat majlis agama, apatah lagi bila kata kita dekat satu stage yang mana kita dilihat oleh ribuan mata kat depan tu. Assalamualaikum buat warga Indonesia. Buat sesiapa yang mengenali bapa ini, aku mau berjumpa dengan dia kerana bapa ini adalah seorang yang hebat. Sekarang ni aku masih lagi berada di Jakarta. Kalau bapa ini berada di Papua, Bandung, di mana segala provinsi di Indonesia ini, kalau boleh aku ingin dapatkan kontak bapa ini. Kalau buat siapa ada mengenali bapa ini, bisa di komen ataupun bantu share video ini. Saya akan datang dan ingin membantu sedikit bapa, memberi sedikit kebahagiaan kepada bapa kerana beliau adalah seorang yang hebat. InsyaAllah kita bantu teman-teman. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Kau hukum orang yang menjatuhkan aib orang lain di hadapan orang ramai. Tak kata depan orang ramai pun, depan diri seorang pun tak boleh. Kita jumpa dengan orang miskin, seorang je lah, tak ada orang ramai. Awak ni orang hina lah miskin, tak malu ke orang miskin? Pergi jauh daripada saya. Boleh tak hina orang itu? Tak ada orang ramai, boleh tak? Tetap tak boleh. Jenis orang Islam, jenis tak hina orang lain. Batulah kita mengaji tinggi mana pun, kita warak lagu mana pun, ibadat kita banyak lagu mana pun, kita bialang, kita jumpa orang, kita jangan rasa kita lebih baik daripada orang. Itu jalan selamat. Itu tawaduk orang panggil. Man tawadu'a rafa'ahu Allah. Siapa tawaduk macam ni, Allah angkat dia. Tak akan jatuh dulu kini selamat. Masalah orang buat mungkar, tetap kita nyatakan kemungkaran. Jalan-jalan tengok orang lelaki pakai ratamah tekuk, subang sebelah Pirate Caribbean, seluar pendek pula, kita pakai jubah, pakai serban. Nah, adakah yang dibuat itu haram? Memang haram, mendedahkan aurat, pakai ratamah. Maka kita kata yang haram itu tidak salah. Itu syariat. Faham lagi? Dari segi tarekat, dari segi hakikat, kita jangan rasa kita lebih baik daripada dia. Hak tadi kita tegur itu syariat. Faham lagi? Satu kewajipan. Faham tak? Tapi jangan bila kita berlalu pergi, aku lebih baik daripada dia. Mungkin dia lebih baik daripada aku di sisi Allah. Faham lagi? Bawa hak tu sampai mati. Ya, Indonesia masuk FYP Singapura nih gengs. Jadi gue tuh baru pulang dari Singapura dan gue melihat bahwa Indonesia masuk FYP-nya orang-orang di Singapura. Tapi FYP-nya bukan karena prestasi, malah karena kasus dari Gus Miftah. Jadi ketika gue lagi di MRT, gue duduk sebelah sama orang Melayu. Nah ketika gue ngeliat HP-nya nggak sengaja, gue melihat bahwa TikTok-nya itu isinya adalah tentang Gus Miftah. Terus malamnya ketika udah di hotel, gue mencari tahu tentang kasus Gus Miftah. Oh gini tuh ternyata. Jujur ketika gue ngeliat videonya, gue bener-bener mau nangis saat itu juga gengs. Yang belum lihat videonya, ini videonya. Es tehmu cilok enggak? Masih. Yo kono didol kok.
Dolen dhisik, ku larang payu, wis, takdir. Seorang Gus itu kan orang yang dihormati lah ya, lebih tahu Islam dibandingkan kita-kita ini masyarakat umum. Seharusnya bisa mencontohkan sesuatu yang benar di mata publik, tapi ternyata apa yang dia lakuin, ya dia itu ngata-ngatain orang yang mencari nafkah secara halal itu dengan kata-kata goblok. Dia ini seorang panutan loh, apakah dia sudah mencontohkan sesuatu yang baik untuk kamu itu panuti? Dan kalian udah lihat belum video permintaan maafnya? Saya juga minta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini yang merasa terganggu dengan candaan saya yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan. Yang patut kita highlight dari video permintaan maaf dia adalah yang merasa terganggu dengan candaan saya. Yang kedua adalah yang dinilai masyarakat mungkin berlebihan. Karena gue orang komunikasi ya, gue bisa merasakan bahwa ini merupakan video permintaan maaf orang yang self-centered. Dan video permintaan Gus Miftah ini dibuat dikarenakan dia itu abis ditegur oleh Presiden Prabowo melalui Mayor Teddy. Hebat loh, abis ditegur dia langsung bikin video permintaan maaf, abis itu langsung menyambangi rumah dari tukang es teh manis tersebut. Tapi emang ya, kalau Allah itu udah ngasih rejeki, emang gak bakal tertukar sama sekali sih. Setelah disakiti, lalu dia memilih untuk diam, malah mendapatkan rezeki yang berlimpah-limpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usut punya usut, udah ada 5 paket umroh yang ditawarin ke tukang es teh manis ini. Tapi tambahan deh gengs, ada beberapa komentar di TikTok tuh yang lucu banget. Yang paling lucu komentarnya adalah candaan dari Gus Miftah itu malah membawa rezeki. Itulah indahnya umat baginda Rasul. Ya nggak salah sih komentarnya, tapi juga nggak benar. Padahal Presiden Prabowo udah pernah ngomong kayak gini. Si pedagang kaki lima tiap kali keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Seharusnya pejabat publik itu bisa menjaga lisan dan bisa menjadi contoh bagi masyarakat. Nah, kalau pejabat publik kayak gini, apa yang bisa jadi contoh ya? Tahu nggak sih guys, perihal ini semua, banyak orang Malaysia menyoroti berita ini loh. Salah satunya dari TikTok, media majority official dan ekstra gitu. Jadi banyak negara tetangga kita nih guys melihat berita ini semua gitu. Bukan di Indonesia aja yang viral, bahkan sampai ke negara tetangga Indonesia gitu. Nih dari ekstra, benar apa kata orang, setelah hujan pasti akan ada pelangi untuk memberi harapan baru. Sebuah video yang menunjukkan penjual es teh membawa barang dagangannya di kepala dipermalukan oleh pengkhotbah Gus Miftah Habibur Rahman dan telah menarik perhatian banyak orang. Iya benar. Telah menarik perhatian banyak orang, baik itu orang yang ada di Indonesia maupun di negara tetangga Indonesia gitu. Karena kita tahu sendiri ya guys, bahwasannya negara tetangga Indonesia itu mereka paham menggunakan bahasa Indonesia gitu guys. Makanya beritanya ini sampai ke negara tetangga Indonesia gitu. Kerumunan rata-rata hadir untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada penjual es teh. Sedemikian rupa sehingga dia tersentuh. Semoga acara seperti ini memberikan kita semua pelajaran. Amin. Terus pas dapat perkataan dari Gus Miftah malam-malam itu, jenengan tetap lanjut berjualan? Gitu. Berjualan gitu. Istilahnya saya mencari sanggup buat pulang gitu aja. Tapi setelah kata-kata itu laris gak Pak jualannya? Alhamdulillah. Ya dapat rezeki sedikit lah. Habis atau? Enggak habis. Enggak ada yang dagangan satu kali angkatan Pak. Enggak ada. Waktu itu kan hujan agak deras. Pengunjung enggak pada. Utang itu ada. Laku berapa Pak maaf? 7. Selama itu? Ya sama waktu kejadian itu baru dari masuk sampai saya keluar itu cuma laku 7 doang. 7 kalau kali 5 35. Itu buat saya beli jadi 15.000 dan 20.000 saya berbawa pulang tak ada menyaunya setelah itu. Insiden ini memperlihatkan betapa satu tindakan yang tampaknya kecil dapat memicu empati dan solidaritas lintas negara. Beberapa waktu yang lalu, sebuah video viral menunjukkan seorang ulama atau pendakwah yang dikenal luas di masyarakat tengah memberikan ceramah. Namun, dalam ceramah tersebut, ia terlihat mengejek seorang pedagang minuman es teh. Pedagang ini disebut-sebut sebagai salah satu masyarakat dengan kondisi ekonomi yang sulit. Sayangnya, candaan tersebut dilakukan di depan umum, disertai tawa, sehingga menimbulkan perasaan tidak nyaman bagi banyak orang yang menonton. Tak hanya masyarakat Indonesia, video ini juga menyebar hingga Malaysia dan memicu komentar keras dari berbagai pihak di sana. Apa yang terjadi kemudian memperlihatkan bagaimana satu tindakan kecil dapat memicu reaksi besar. Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, juga memberikan perhatian khusus terhadap insiden ini.
Beliau langsung memberikan nasihat kepada ulama tersebut agar segera meminta maaf secara langsung kepada pedagang yang bersangkutan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan untuk meredakan kemarahan masyarakat. Ulama tersebut akhirnya mendatangi pedagang tersebut, memohon maaf, dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun, isu ini ternyata menyentuh hati banyak pihak, termasuk konten kreator dari Malaysia yang kebetulan sedang berada di Indonesia. Mereka menyatakan rasa empati mendalam terhadap pedagang yang menjadi korban penghinaan tersebut. Salah satu dari mereka bahkan mengungkapkan keinginan untuk menemui pedagang itu secara langsung dan memberikan bantuan berupa rezeki yang diharapkan dapat meringankan bebannya. Hal ini menunjukkan betapa kemanusiaan melampaui batas negara dan menjadi pengikat solidaritas di antara sesama. Tidak berhenti di situ, solidaritas dari masyarakat luas pun mengalir. Banyak artis dan konten kreator Indonesia yang turut memberikan dukungan kepada pedagang tersebut. Mereka bahkan memesan ribuan gelas minuman dari pedagang itu sebagai bentuk nyata solidaritas dan dukungan moral. Langkah ini memberikan harapan bahwa di tengah kehilafan yang dilakukan oleh satu individu, masih banyak hati yang terbuka untuk saling membantu dan menguatkan. Sebagai seorang muslimah dan warga negara Indonesia, saya merasa peristiwa ini mengajarkan kita banyak hal. Pertama, pentingnya menjaga lisan dan perbuatan, terutama jika kita berada di posisi yang dianggap sebagai panutan. Kedua, kita diajak untuk selalu mengedepankan sikap rendah hati dan menjauhi kesombongan, apalagi dengan menghina orang lain. Ketiga, ketika kesalahan terjadi, penting bagi kita untuk berani meminta maaf dan memperbaiki kesalahan tersebut. Hal lain yang patut kita renungkan adalah bagaimana masyarakat, baik di Indonesia maupun Malaysia, menunjukkan kepedulian yang besar terhadap sesama. Ini menjadi bukti bahwa semangat kemanusiaan dapat melampaui batas-batas geografis dan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk lebih peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Sahabat semua, mari kita jadikan peristiwa ini sebagai pengingat bahwa setiap tindakan kita memiliki dampak. Ketika kita diberikan rezeki dan kelebihan oleh Allah, mari kita gunakan untuk membantu orang lain, bukan untuk merendahkan mereka. Sebaliknya, jika kita melihat ada yang berbuat salah, kita hendaknya menegur dengan cara yang baik, tidak memperbesar konflik, dan mencari solusi yang membangun. Jangan biarkan kejadian seperti ini memicu perpecahan atau permusuhan, tetapi jadikanlah sebagai momentum untuk introspeksi dan mempererat persaudaraan. Akhir kata, semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Mari kita terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, saling mendukung, dan menjaga harmoni di tengah keberagaman. Saya, Ria Oktorina, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my